dan selamat menuju Pesta Gotion tahun 2020. Shalom,
Majelis HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian di gereja maupun di rumah melalui live streaming. Kita memasuki Minggu ke-21 setelah Trinitatis dengan tema Reformasi Spiritualitas. Sebelum kita memulai ibadah, akan kami bacakan protokol kesehatan ibadah. Protokol kesehatan ibadah. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, dan sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Yang keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilakan keluar sesuai urutan oleh pelayan haren tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Yang keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dalam antrian di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita buka ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharulilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 446 ayatnya yang pertama. Dengarlah hukum Taurat Tuhan, yaitu dari Roma 12 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang kedua dan keempat. Dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering berbuat dosa, melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh karena kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 344 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Pertama, Minggu ke-21 setelah Trinitas. Hari ini adalah Minggu ke-21 setelah Trinitas dengan topik Reformasi Spiritualitas. Kedua, pemberkatan perkawinan. Warta pertama dan kedua. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 pukul 14 WIB di GPIB Sumber Kasih DKI Jakarta, yaitu nama Mario Konstantin Halomoan Purba, alamat Jalan Gapura Menteng nomor 29 Bintaro Jaya, Sektor 9 Tangerang. Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Putra Bapak Toga Marudu Tua Purba almarhum Ibu Emma Tiurlan Boru Simangunsong dengan tunangannya nama Jevanya Gloria. Alamat Komplek Ciater Permai Jalan Cempaka 5 Blok C4 nomor 12 Tangerang Selatan. Jemaat GPIB Orait Labora Serpong. Putra Bapak Jeffrey Markus Mual, Ibu Neti Patira Jawane. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan tersebut. Ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020 Nyonya Tiobonar Gurning Boru Papahan, umur 94 tahun, alamat Jalan Anggrek Rosalina 5 nomor 30 Selipi, Sektor Godung. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di TPU Menteng Pulo. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Keempat, acara penghiburan. Hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 pukul 19 WIB, gereja akan mengadakan ibadah penghiburan kepada Nyonya Sylvia Sirait Boru Huta Barat, Sektor Sion, sehubungan dengan meninggalnya almarhum Bapak Sabam Sirait beberapa waktu yang lalu. Ibadah penghiburan ini akan dilaksanakan melalui Zoom. Diharapkan keikutsertaan jemaat, terutama Parhalado dan jemaat Sektor Sion. Kelima, kebaktian sektor. Pada hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020 pukul 19 WIB akan diadakan kebaktian Sektor Sion melalui aplikasi Zoom. Diharapkan kepada semua jemaat Sektor Sion untuk mengikutinya. Kelima,
Seksi Remaja A. Puji Tuhan, Witol Remaja ke-25 pada hari Minggu yang lalu, tanggal 25 Oktober 2020, telah dilaksanakan dengan baik dengan dihadiri oleh 58 orang remaja dan 7 orang pembina atau totalnya menjadi 65 orang. B. Witol ke-26 akan kembali diadakan pada Minggu siang ini dengan tema Talking About My Foundation setelah ibadah tanggal 1 November 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Kelas 7 SMP mulai jam 11.25 WIB bersama Kak Hertina dan Kak Intan. Kelas 8 SMP mulai jam 13 WIB bersama Kak Evelyn dan Kak Rita. Kelas 9 SMP mulai jam 15 WIB bersama Bang Calvin Simorangkir dan Kak Berlian Nainggolan. Kelas 10 SMA mulai jam 15.15 WIB bersama Bang Nixon dan Kak Sophia. Kelas 11-12 SMA mulai jam 17 WIB bersama Kak Sophia dan Kak Intan. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remaja untuk mengikuti kegiatan tersebut. C. Remaja akan menyampaikan kesaksian puji-pujian secara virtual November ini. Oleh karena itu, para remaja diharapkan dapat mengirimkan video rekaman paling lambat tanggal 8 November tahun 2020. Informasi lebih detail akan disampaikan melalui pembina kelas masing-masing. Ketujuh, sermon seksi lansia. Hari Selasa, tanggal 3 November tahun 2020, pukul 10 WIB, Seksi Lansia HKBP Kebayoran Baru akan mengadakan sermon lansia melalui Zoom. Diharapkan kepada semua anggota lansia untuk mengikutinya. Kedelapan, survei pelayanan ibadah online HKBP Kebayoran Baru tahun 2020. Dalam masa pandemik ini, HKBP Kebayoran Baru telah menyelenggarakan ibadah online mulai dengan konsep pre-recorded hingga konsep live streaming yang berlangsung hingga sekarang. Seiring dengan peningkatan jumlah jemaat yang menghadiri ibadah online melalui YouTube, tim ibadah online HKBP Kebayoran Baru mengadakan survei singkat untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan dan seberapa besar kepuasan jemaat dengan diadakannya konsep live streaming di gereja kita. Oleh karena itu, kami mengharapkan jemaat dapat berpartisipasi mengisi survei ini dengan harapan kualitas pelayanan kebaktian live streaming dapat meningkat. Kesembilan, latihan gondang dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Akan dilaksanakan latihan gondang pada hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 mulai pukul 16.30 WIB bertempat di Serbaguna C. Varian Natal dapat kita baca di Warta Cetak. Ke-11, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi sintua sektornya masing-masing ataupun sekretariat.
12. Warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, malah kita membaca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa masing-masing. Selanjutnya, diberikan waktu untuk panitia Natal untuk memberikan penjelasan tentang rangkaian kegiatan Natal tahun 2020 dan tahun baru tahun 2021. Waktu kami persilakan. Shalom. Amanginang, seluruh ruas, kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua, baik yang ada dalam ibadah di gereja pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming. Perkenankan kami dari Panitia Natal HKBP Kebayoran Baru dan Panitia Tahun Baru 2021 untuk menyampaikan sepatah dua kata. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang telah memberikan kita berbagai berkat, berbagai sukacita. Terlebih pada pagi hari ini kita boleh dalam keadaan sehat mengikuti ibadah dari tempat ini ataupun dari rumah. Nah, yang kedua berkaitan dengan Natal, sebagaimana kita maklumi, Natal sudah dekat. Tidak lama lagi kita akan memasuki Advent. Maka gereja telah membentuk Panitia Natal HKBP Kebayoran Baru tahun 2020 dan Panitia Tahun Baru, perayaan Tahun Baru 1 Januari 2021. Nah, berkenaan dengan kepanitiaan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah Natal kita ini mengambil tema, mereka menamakannya Immanuel. Ya, saya ulangi, mereka akan menamakannya Immanuel. Sedangkan subtema adalah HKBP Kebayoran Baru melayani dan bersaksi di tengah-tengah dunia yang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, berkaitan dengan tema dan subtema tersebut, ada beberapa hal penjelasan singkat boleh kami sampaikan. Bahwa di dalam kitab Matius 1 ayat 23 disebutkan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, tema ini menjadi sangat relevan di tengah-tengah berbagai kesulitan yang dihadapi oleh dunia. Dengan sudah kita ketahui korban manusia meninggal sudah jutaan, dan kita juga ketahui secara sosial ekonomi banyak sekali yang terdampak, kehilangan pekerjaan, kehilangan pencarian, dan tentu juga kehilangan berbagai kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, Panitia Natal HKBP Kebayoran Baru tahun 2020 ini menerjemahkan tema dan subtema tersebut dengan fokus kegiatan pada pelayanan sosial.
berbagai aksi sosial yang sudah disiapkan oleh panitia, terutama adalah kepada jemaat HKBP Kebayoran Baru sendiri. Ada juga nanti pelayanan-pelayanan kesehatan, terutama melalui konsultasi secara online dengan para dokter yang juga menjadi jemaat dari HKBP Kebayoran Baru. Tentu dalam rangka ibadah sudah tersajikan di dalam warta kita apa saja dan kapan saja ibadah yang akan dilaksanakan. Saya kira di dalam halaman 12 sampai dengan halaman 15 warta gereja pada hari ini isinya adalah tentang varia Natal. Jadi bisa kita buka untuk mengetahui selengkapnya. Barangkali yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah himbauan dari panitia untuk memohon dukungan material dan non-material dari seluruh jemaat HKBP, kiranya bisa menjadi sukacita bagi seluruh jemaat kita di dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2020 dan Tahun Baru 2021. Demikian sepatah dua kata dari kami. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Amin. Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 364, ayat yang pertama dan kedua sambil memberikan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu juga dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming pada saat ini yang berada di rumah. Kami menyampaikan selamat hari Minggu buat Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis di 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai ayat 14. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Kita ikuti secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pembaruan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian
yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakar nyala semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasa bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan ke luar kota Yerusalem, ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, pengusaha kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kekejikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari, kemarin tanggal 31 Oktober
kita merayakan 503 tahun, yaitu reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther sejak ditempelkan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg pada tahun 1517. Dan salah satu poin dari 95 dalil tersebut adalah surat penghapusan dosa, atau yang sering kita dengar indulgensia. Surat ini diberikan dengan motif untuk penghapusan dosa dan diperjualbelikan. Ketika kita menerima surat tersebut, maka kita selamat. Dan Luther mereformasi pemahaman tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dia mereformasi tersebut. Yang pertama, gereja telah menyimpang, gereja telah menyeleweng, dan gereja sudah salah dan keluar dari ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Gereja tidak lagi, dokumennya, kebenarannya tidak lagi Alkitab, tetapi sudah lari dari ajaran, doktrin, dan pengalaman rohani, dan kesaksian-kesaksian dan tradisi harus dinilai, dihakimi, dan diukur dari kacamata terang firman Tuhan. Tidak ada lagi. Alkitab sudah tidak lagi dipakai sebagai suatu dokumen yang benar. Yang kedua, ada esensi dan pusat kekristenan di dalam gerakan reformasi Protestan, bahwa iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan dunia, yaitu bukan tradisi dan ritualisme. Dan setiap pribadi masing-masing memiliki hak dan akses langsung berkomunikasi kepada Tuhan. Itu tidak ada lagi. Biasanya kita bisa langsung akses, ada hak kita untuk berkomunikasi langsung kepada Tuhan. Ini tidak ada lagi. Sehingga konsep dari Imago Dei itu tidak ada lagi, yang segambar Allah menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Tentu berkomunikasi, akses langsung kepada Tuhan tidak ada lagi, baik itu melalui doa, tidak ada lagi. Dan kejatuhan manusia ke dalam dosa bukan mutlak menjadi rusak hubungan manusia itu dengan Tuhan. Itulah yang direformasi, dan melalui Yesus Kristus maka dipulihkan. Yang ketiga, kristosentris dan salibsentris, yang artinya panggilan dan tugas utama orang Kristen adalah bersaksi dan menyaksikan kristosentris dan salibsentris tersebut. Kristosentris dan salibsentris. Ketiga tadi, itulah yang direformasi. Salah satu poin 95 dalil yang ditempelkan oleh Martin Luther di depan pintu gereja Wittenberg. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita kembali kepada nats kita. Yosia dalam nats ini membuat suatu reformasi spiritualitas. Yosia mampu, dia kuat untuk membangun dan membersihkan bait suci dari penyembahan-penyembahan berhala dan dari pusat ibadah yang ada di Yerusalem. Tidak lagi ada komunitas-komunitas lokal. Tidak ada lagi di situ tembok-tembok diskriminasi. Pada umur 8 tahun dia menjadi raja dan diangkat menjadi raja oleh lingkungan yang ada di sekitarnya.
Untuk itu Bapak dan Ibu, saya mau mengajak kita membayangkan bangunan-bangunan yang tinggi yang ada di pusat kota Jakarta dan membayangkan flyover-flyover yang ada di pusat kota Jakarta dan membayangkan bagaimana tingginya bangunan ini, flyover ini, tingginya mau sampai 20-30 meter ke atas, sehingga kita membayangkan bagaimana kondisi ini. Tentu ini berdiri kokoh, berdiri kuat, dan flyover yang ada di pusat kota itu tentu pondasinya juga kokoh, pondasinya juga kuat. Tentu ada bahannya, ada materialnya, semen, pasir, besi, dan segala sebagainya. Yang kedua, saya mengajak kita untuk membayangkan suatu rumah tangga. Saya mengajak kita untuk membayangkan suatu rumah tangga, gambaran suatu rumah tangga. Kalau kita melihat di televisi dan menonton di televisi, banyak angka perceraian yang menyebabkan rumah tangga itu tidak harmonis. Tapi ada juga yang istilah orang Batak, yaitu sahur matua, ada. Tapi yang dominan kita melihat di TV, di televisi adalah angka perceraian yang sangat tinggi. Untuk itu, kalau saya mengajak Bapak dan Ibu membayangkan suatu rumah tangga yang angka perceraian akibat tidak harmonisnya keluarga itu banyak, dan angka sahur matua juga banyak, istilah dalam adat Batak, ada bahannya, ada materialnya untuk mencapai itu, kekokohan rumah tangga, yaitu kasih, care, peduli, dan perhatian. Untuk itu saya mengajak kepada kita, Bapak dan Ibu, untuk mengarahkan ke tengah-tengah gereja. Ke tengah-tengah gereja huria, jemaat, kokoh, kuat, maka ada bahannya, materialnya, yaitu firman Tuhan. Dari ketiga tadi, saya mengajak membayangkan ada bangunan-bangunan yang kokoh, flyover yang ada di pusat kota Jakarta, dan mengajak kita untuk ke rumah tangga, dan mengajak kita ke tengah-tengah gereja, jemaat, huria. Tentu apa yang mau hendak dikatakan firman Tuhan pada saat ini, kalau kita refleksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, tentukan pilihanmu. Kehidupan ini sering dan bahkan terus diperhadapkan pada pilihan. Pasti. Tidak jarang, bahkan juga terkadang itu menjadi dilematis. Tidak dimakan mati bapak, dimakan mati ibu. Terkadang pilihan itu dilematis dalam menentukan pilihan, buah si malakama. Sehingga firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tegas dan komit. Tegas, komit dalam menentukan pilihan itu ketika kita merasakan bahwa Allah berkuasa dalam hidup kita, ketika kita merasakan bahwa Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita, tentu Dia menjadi pilihan kita. Dia menjadi pilihan kita. Ada ilustrasi demikian. Ada dua orang anak yang kembar. Dua orang anak yang kembar ini dilahirkan dari keluarga yang broken home atau berantakan,
namanya Ronaldo dan Rolando. Dua orang anak kembar ini dilahirkan dari keluarga yang broken home, keluarga yang berantakan. Ibunya meninggal setelah melahirkan anak kembar ini, sehingga ayahnya yang merawat, tetapi ayahnya ini, bapak dari Ronaldo dan Rolando ini, dia pemabuk, dia penjudi. Itu pekerjaan dia. Singkat cerita, ayahnya juga meninggal. Setelah ibunya meninggal melahirkan anak kembar ini, ayahnya juga meninggal. Sehingga kedua anak kembar ini, keluarganya tidak ada yang mau untuk mengurus kedua anak ini. Sehingga anak ini berada di panti asuhan, diurus oleh panti asuhan. Setelah 40 tahun lamanya berpisah antara Rolando dan Ronaldo, ada seorang pemimpin surat kabar ingin mengetahui keberadaan dan mempertemukan kedua anak ini. Dan akhirnya singkat cerita itu pun terjadi untuk mempertemukan kedua anak ini. Dan pemimpin surat kabar itu menyelidiki keberadaan kedua anak ini. Ronaldo dijumpai di kafe, di bar, dia lagi mabuk-mabukan, tetapi itu menjadi kebiasaan di dia. Tetapi kalau si Rolando ditemukan di sebuah kantor yang besar, megah, elit. Akhirnya pemimpin surat kabar ini mempertemukan kedua anak ini dan mewawancarai kedua anak ini. Pemimpin surat kabar menanyakan kepada Ronaldo, Pak Ronaldo, kenapa kebiasaan Anda mabuk-mabukan, main judi? Itu menjadi kebiasaan bagi Bapak. Ronaldo menjawab, aku begini karena ayahku. Aku begini karena ayahku. Buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Terus pemimpin surat kabar menanyakan kepada anak kembar yang satu lagi, Rolando, Pak Rolando, ayahmu pemabuk, ayahmu suka main judi, kamu satu merek, dan kenapa Anda bisa seperti ini? Rolando menjawab, ayahku dulu adalah seorang pemabuk, ayahku dahulu adalah seorang penjudi, dan aku ingin membuktikan kalau aku bisa menjadi orang yang hebat walaupun lahir dari keluarga pemabuk dan penjudi. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, satu pohon bisa menghasilkan buah yang berbeda. Satu pohon bisa menghasilkan buah yang berbeda. Tentukan pilihanmu, komitmen, ketegasan di tengah-tengah kehidupan kita dalam melakukan hal yang baik. Yang kedua, reformasi spiritualitas. Ini menjadi tema kita pada saat ini. Dikatakan reformasi spiritualitas diawali dengan sejak dini, diawali dari keluarga dan dipengaruhi oleh lingkungan. Spiritualitas diawali sejak dini, diawali dari keluarga dan dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa umur 8 tahun Raja Yosia telah diangkat sebagai raja.
Ini berbeda dengan Timotius. Timotius, kakek dan ibunya adalah orang yang taat kepada Allah. Tetapi Yosia, kakek dan ayahnya bukan yang taat kepada Allah, malah penyembah berhala. Tetapi yang mengangkat dia adalah lingkungan yang ada di sekitar istana, masyarakat yang ada di sekitar istana, yang mengangkat dia dan mengarahkan dia untuk menjadi seorang raja. Bapak dan Ibu, masyarakat yang setia yang dikatakan dalam nats kita ini adalah yang setia kepada Raja Amon. Raja Amon ini merupakan garis keturunan dari Abraham dan mengangkat Raja Yosia ini sebagai raja, menasihati dan mengarahkan adalah orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya, bukan kakeknya, bukan ayahnya. Kakek, ayah adalah penyembah berhala. Kita bayangkan, seorang kakek kita, seorang ayah kita adalah orang penyembah berhala, tetapi anaknya, cucunya menjadi raja. Bisa kita bayangkan bahwa kakek dan ayah penyembah berhala, tetapi anak tidak, cucunya tidak. Bisa kita bayangkan seorang bapak, seorang nenek, seorang kakek, dia pencuri, tetapi cucunya, anaknya tidak. Seorang ayah menjadi pencuri, belum tentu anaknya pencuri. Seorang anak, seorang ayah pemabuk, penjudi, belum tentu anaknya seorang penjudi dan seorang pemabuk. Untuk itu, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, reformasi terjadi dari kebiasaan. Somaldo di Ulaun Nasida Songoni itu menjadi kebiasaan di tengah-tengah mereka, tetapi reformasi yang dilakukan oleh Yosia, yaitu merombak, merubah, dan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Kakek, ayah bisa menjadi pemabuk, penjudi, tetapi seorang anak, seorang cucu belum tentu. Kakek dan ayah juga bisa menjadi pencuri, tetapi seorang anak, seorang cucu belum tentu. Untuk itu, mereformasi spiritualitas, mereformasi kebiasaan sejak dini dan di tengah-tengah keluarga dan dipengaruhi oleh lingkungan. Andai kata anak menegur orang tuanya, "Pak, janganlah mabuk-mabuk. Pak, janganlah main judi. Pantang suhe bak dohok," kan? Kau masih kecil, jangan menasihati. Paling itu kata orang tua. Tetapi yang mau dibuktikan mereformasi adalah menformasikan, menata ulang. Baik itu di tengah-tengah keluarga menjadi pengikut Kristus. Menata ulang, menformasikan ulang bahwa Allah ada di tengah-tengah keluarga itu. Menformasikan, menata ulang agar keluarga itu tidak menyimpang dari ajaran Kristen. Yosua mengatakan, "Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepadamu." Itu yang kedua. Yang ketiga, karaktermu menentukan masa depanmu. Skill, pengetahuan, skill,
Pengetahuan bisa dipelajari, bisa les, dan bisa baca buku untuk menambah pengetahuan. Tetapi kepribadian, attitude, ini sulit untuk dirubah. Kepribadian yang rendah hati, tidak sombong, menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Dan respek terhadap orang lain itu juga mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kita baik kepada orang lain ketika kita butuh, setelah tidak butuh kita buang, itu salah. Kita jahat kepada orang lain dan kita baik kepada orang lain ketika kita ada maunya, itu salah. Ada orang ketika dia menghadapi masalah baru dia bertobat. Ada orang ketika dia mendapatkan sesuatu baru dia bertobat. Ada orang setelah dia tua dia bertobat. Ada orang setelah dia mendapatkan anak dia bertobat. Mendapatkan boru dia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Bukan itu. Ada orang dia butuh, dia baik, tidak butuh dibuang. Ada orang dia butuh, dia baik-baik kepada orang, ketika tidak butuh tidak ditegur. Untuk itu karaktermu menentukan masa depanmu. Dalam setiap tingkah laku kita, karakter kita merupakan suatu masa depan kita. Berbuat baiklah setiap saat, setiap waktu. Berbuat baiklah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Apapun itu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, mereformasikan spiritualitas, menata ulang spiritualitas, menata ulang kepercayaan, menata ulang bagaimana kita hidup bersama Tuhan, tidak meninggalkan Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena iman dan kepercayaan kita hanya kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Seorang Yosia mengajarkan kepada kami dalam menentukan pilihan. Kakek ayahnya adalah seorang penyembah berhala. Tetapi Yosia dia mampu membangun, dia mampu mereformasi iman, kepercayaan, sehingga orang-orang menjadi pengikutmu di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitulah kami ya Tuhan. Engkau mereformasi spiritualitas di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak goyah, tetap kokoh, kuat dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami. Ajari kami untuk setia kepadamu. Ajari kami agar kami senantiasa bersamamu, apapun, baik itu suka maupun duka. Kami tetap setia, kami tetap mau, dan kami tetap berpegang teguh di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, Engkau berikan kekuatan di umur yang baru yang Kau berikan kepada mereka mengucap terima kasih kepadamu. Berkati rumah tangga mereka, agar rumah tangga mereka menjadi kemuliaan di tengah-tengah kehidupanmu. Kami juga mendoakan buat jemaatmu yang sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit dan rawat rumah. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang membimbing, mengajari dan memberikan pengharapan yang hidup, agar jemaat-Mu berpengharapan melalui obat dan tim medis yang menangani sakit penyakit mereka menjadi kesembuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mendoakan buat pandemi COVID-19 yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini, bukan hanya di Indonesia tetapi menyeluruh di tengah-tengah dunia. Kami tidak dapat bertemu, tetapi Engkau mengajarkan bagi kami dan menguatkan kami agar kami tetap berpengharapan. Indah pada waktunya Engkau berikan itu kepada kami. Ajari kami, berkati kami untuk mengucap syukur dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya. Bapak dan Ibu yang berkumpul di gereja, dan Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming pada minggu ini, kami yang bertugas pada hari Minggu ini dan seluruh majelis, kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.
dan selamat menuju Pesta Gotion tahun 2020.